Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali di Podminkes, podcast Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Halo Sobat Minkes semuanya, senang sekali saya Muhammad Alfat kembali menyapa dan menemani teman-teman semuanya pada episode ketiga seri Podminkes Insight. Nah, di episode kali ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kampus kita, yaitu Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat. Selama ini sebagian besar dari kita semua mungkin mengenalnya sebagai wajah Unsulbar, ikonnya Unsulbar. Dari berbagai foto gedung yang ikonik dan juga salah satunya yaitu Laboratorium Terpadu. Sobat Minkes semuanya, di episode kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu beliau adalah Kepala UPA Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat, yaitu Bapak Dr. Muhammad Nur SPI MSI. Selamat datang Bapak. Datang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesediaan untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan terkait UPA Lab Terpadu Unsulbar. Baik, sebelumnya Bapak akrab disapa dengan panggilan Bapak Muhammad Nur apa? Ya, biasa dipanggil Pak Nur. Oh, ya. Bapak Nur. Oke, baik Pak. Oke, baik Sobat Minkes semuanya, sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam lagi, bisa diberikan sedikit Pak mengenai anatomi UPA Lab Terpadu mulai dari lantai 1 hingga lantai ketiga, serta kegiatan apa saja yang berjalan di Laboratorium Terpadu. Baik, jadi UPA Laboratorium Terpadu sendiri adalah salah satu unit penunjang akademik yang ada di Universitas Barat dari 5 unit penunjang akademik ya. Salah satunya adalah UPA Laboratorium Terpadu, di mana UPA Laboratorium Terpadu sendiri kita melayani ya aktivitas berkaitan dengan akademik ya, seperti kegiatan praktikum mahasiswa, kemudian mahasiswa dan dosen, kemudian ada kegiatan riset dan pengujian, serta ada kegiatan-kegiatan yang lainnya berkaitan dengan akademik, di mana kita sendiri memiliki visi ya dalam mengembangkan hasil-hasil riset Sivitas Akademika Unsulbar dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada baik dari tingkat lokal sampai ke tingkat global, dan tentunya sebagai upaya untuk mencapai visi Universitas Sulawesi Barat sebagai salah satu universitas yang unggul ya. Kemudian UPA Laboratorium Terpadu sendiri membawahi 30 unit laboratorium saat ini, dan ada pengembangan beberapa laboratorium lagi ya, di mana di gedung Laboratorium Terpadu sendiri itu ada 3 lantai ya. 3 lantai. Seperti tadi disampaikan oleh host, di mana di setiap lantai ini terdiri dari laboratorium ya, ruangan-ruangan laboratorium ya. Sebagai contoh misalnya kita ada beberapa kategori laboratorium ya, seperti laboratorium sains ya, sains seperti misalnya laboratorium biologi dasar, mikrobiologi, molekuler ya, pertanian, kehutanan, dan laboratorium yang lain. Kemudian ada laboratorium teknik ya, seperti teknik sipil, kemudian ada perencanaan wilayah kota, dan ada laboratorium sistem informasi. Kemudian ada laboratorium pembelajaran ya, bagi mahasiswa kita calon guru, itu mereka berkegiatan di laboratorium namanya laboratorium micro teaching. Ya, kemudian laboratorium kesehatan ya. Nah, untuk kesehatan sendiri ada laboratorium administrasi kesehatan, ada keperawatan dan terapi gigi, dan ketiga. Dan terakhir ada laboratorium sosial. Nah, sosial sendiri ini adalah laboratorium biasanya terkait dengan kajian ya, kajian-kajian di bidang sosial humaniora seperti laboratorium hukum, laboratorium politik dan kebijakan publik, serta laboratorium hubungan internasional. Jadi luar biasa sekali Pak, benar-benar berorientasi pada kebutuhan mahasiswa tersendiri. Dari tadi ada 30 unit laboratorium terpadu. Ya, betul. Salah satunya juga ada bagian dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya. Luar biasa sekali. Sudah seperti Bapak jelaskan, itu yang dapat mengakses layanannya itu benar, apakah dari mahasiswa ataupun dari luar juga bisa itu Pak? Ya, jadi untuk saat ini kita melayani terutama dari internal ya, dari eksternal mungkin ada beberapa juga yang kita layani.
Nah, untuk internal sendiri setiap laboratorium itu sifatnya multidisiplin. Jadi satu laboratorium itu tidak hanya diisi oleh laboratorium sesuai dengan bidang ilmunya. Seperti misalnya laboratorium biologi dasar itu tidak hanya mahasiswa dari pendidikan biologi, tetapi dari mahasiswa dari program studi lain yang memprogramkan mata kuliah biologi juga bisa dapat menggunakan laboratorium tersebut. Jadi bebas ya Pak, Ya, dari bisa luar menggunakan juga. ya tergantung daripada minat daripada Civitas Akademika Unsulbar ya. Luar biasa. Jadi tidak terbatas pada mahasiswa Unsulbar saja, tapi seluruh masyarakat luar juga yang Kalau untuk eksternal saat ini kita masih terbatas ya. Untuk biasanya kita layani yang sudah ada MOU dengan universitas. Biasanya kita akan layani untuk kegiatan biasanya sih pengujian atau riset. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, ini juga salah satu penting yang kita ketahui karena tadi seperti yang Bapak jelaskan seluruh mahasiswa bisa untuk melakukan praktik di UPA Lab Terpadu. Nah, bagaimana sih Pak prosedurnya jika mahasiswa ataupun dosen ingin melakukan praktikum di UPA Lab Terpadu? Iya. Nah, terkait dengan penggunaan laboratorium, tentunya di laboratorium itu kita memiliki pertama adalah standar mutu ya, yang mengatur terkait dengan standar-standar apa saja yang ada di laboratorium. Kemudian ada manual dan ada juga namanya PBO. PBO ini adalah prosedur baku operasional. Jadi ada atau dengan kata lain SOP ya. Jadi setiap kegiatan di laboratorium harus mengikuti SOP. Nah, terkait dengan yang ditanyakan tadi adalah SOP penggunaan ruangan atau penggunaan izin melakukan kegiatan di UPA Laboratorium Terpadu. Nah, kita sudah menyediakan sistem secara online dan melalui website. Jadi kita sudah ada website Lab Terpadu Unsulbar ICID. Nah, di sana Civitas Akademika Unsulbar yang akan berkegiatan di unit laboratorium di Lab Terpadu dapat mengakses form pelayanan. Ya, jadi ada surat yang harus diisi termasuk surat pengantar ya, apakah itu dari program studi ataupun dari dekan ataupun dari si penelitinya sendiri. Nah, setelah melengkapi formulirnya nanti akan diantar ya atau diserahkan kepada petugas layanan yang ada di UPA Laboratorium Terpadu. Kemudian selanjutnya akan diperiksa oleh kepala UPA dan kepala UPA akan berkoordinasi dengan koordinator laboratorium apakah misalnya ya riset ini bisa tidak dilaksanakan di laboratorium tersebut. Kalau bisa maka akan dilanjutkan pembuatan izinnya. Setelah itu mahasiswa ataupun dosennya yang tadi akan berkegiatan itu akan berkoordinasi dengan staf administrasi dan laboran ya yang ada di unit laboratoriumnya. Nah, di situ akan di training dulu bagaimana tertib yang ada di lab tersebut, Dilakukan pelatihan ya, Pak. penggunaan alatnya seperti apa. Setelah semuanya oke dan ini tidak ada kendala lagi, maka yang bersangkutan bisa melaksanakan kegiatannya di lab tersebut, apakah riset ataupun praktikum seperti itu. Jadi di websitenya tadi itu Pak sudah tertera dengan jelas mengenai prosedurnya ya Pak ya? Ya, sudah ada. Jadi SOP. setiap unit itu ada koordinatornya tersendiri Pak? Ada koordinator laboratorium, kita ada koordinator laboratorium, kemudian ada peranata laboratorium pendidikan atau laboran ya. Iya. Kemudian ada staf administrasi. Ya. Oke, baik. Karena tadi itu lumayan banyak banget ya dari setiap unitnya itu Pak. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengelola banyaknya laboratorium yang dalam satu sistem yang terpadu ini Pak? Ya, terkait dengan tantangan tentunya ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah terkait dengan SDM ya, sumber daya manusia, di mana tentunya kita perlu laboran ya ataupun peranata laboratorium pendidikan yang memiliki kompetensi ya, sertifikat kompetensi keahlian yang nantinya dapat membantu ya terkait dengan kegiatan di laboratorium. Itu yang pertama terkait dengan SDM, di mana PLP sendiri ini kita masih sangat terbatas di UPA Laboratorium Terpadu sehingga mungkin kedepannya ada perekrutan SDM terutama terkait dengan peranata laboratorium pendidikan atau laboran. Kemudian yang kedua terkait dengan peralatan ya, di mana kita juga setiap tahun ada pengadaan peralatan yang mungkin juga salah satu alat yang cukup termutakhir ya atau mungkin canggih ya, sehingga di dalam pengadaan peralatan itu juga ada maintenance, ada pemeliharaan ya dan alat. Nah, itu juga mungkin menjadi salah satu tantangan ya, bagaimana alat-alat yang kita adakan itu memiliki umur yang panjang, memiliki daya awet sehingga dapat digunakan secara berkesinambungan. Oh, baik. Jadi dari SDM-nya sendiri itu Pak benar-benar harus melakukan pelatihan kepada SDM-nya tersendiri bagaimana dari prosedur pemeliharaan dan perawatan alatnya seperti apa.
Iya. Eh, Terakhir nih Pak, untuk yang menarik juga untuk kita ketahui, di UPA Lab Terpadu ini apa saja fasilitas unggulan yang dimiliki Pak? Ya, terkait dengan fasilitas unggulan, semua unit laboratorium memiliki Keunggulan. fasilitas masing-masing ya. Sebagai contoh misalnya untuk di laboratorium molekuler ya, kita sudah bisa melakukan analisis sequencing DNA ya, kita punya alat sequencing sampai alat-alat terbarukan nanopore ya kita punya. Kemudian di laboratorium lain misalnya laboratorium mikrobiologi kita ada alat HPLC ya, ada HPLC untuk pemisahan senyawa-senyawa kimia. Kemudian ada di lab teknik ya, ada alat uji tekan beton, ada volume test dan berbagai macam alat-alat teknik yang lain ya. Kemudian di lab keperawatan gizi ya, ada analisis proximat ya di laboratorium gizi. Kemudian di laboratorium Adminkes tentunya ya, sekarang kita punya alat podcast yang mudah-mudahan bisa menjadi wadah bagi sivitas akademika Unsulbar untuk mengembangkan dan mempromosikan apa yang ada di Universitas Sulawesi Barat. Jadi sudah benar-benar lengkap dan juga memiliki keunggulannya ya Pak ya, masing-masing. betul. Mungkin yang terakhir ini Pak, apa sih pesannya kepada seluruh mahasiswa Universitas Sulawesi Barat dan juga seluruh sivitas akademika Universitas Sulawesi Barat? Ya, untuk mahasiswa, untuk dosen ya Universitas Sulawesi Barat, para sivitas akademika, kita punya peralatan ya, para pimpinan kita, kemudian Universitas Sulawesi Barat telah berusaha untuk menghadirkan gedung yang mewah ya. Setiap ruangan sudah dilengkapi dengan AC, kemudian peralatan-peralatan yang canggih ya, sehingga harapannya adalah alat-alat tersebut bisa kita manfaatkan ya untuk menghasilkan riset-riset unggulan ya, penemuan-penemuan baru ya, sehingga kedepannya penemuan-penemuan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, masyarakat umum, dan khususnya mungkin terkait dengan Sulawesi Barat ya yang masih punya potensi luas terkait dengan sumber daya lokal ya. Kita punya komoditas pertanian, perikanan ya, dan juga mungkin di bidang-bidang yang lain, bidang kesehatan, energi. Dan itu semua kita bisa lakukan riset di UPA Laboratorium Terpadu, sehingga harapannya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wah, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang sangat insightful dan membuka wawasan kita. Kita belajar pasti bahwa pengelolaan laboratorium itu tidak hanya melibatkan satu sistem saja, tapi melibatkan banyak sistem yang kompleks. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa UPA Lab Terpadu bukan sekedar yang Sobat Minkas tahu saja itu sebagai gedung ikonik yang ada di halaman sampul atau di beberapa di slide presentasi mahasiswa, tetapi merupakan tempat yang sangat memiliki peran yang sangat luar biasa dalam menunjang kegiatan akademik mahasiswa baik praktikum maupun penelitian di kampus. Jadi harapannya tentu melalui episode ini Sobat Minkas jadi lebih mengenal dan memahami pentingnya UPA Lab Terpadu di lingkungan Universitas Sulawesi Barat. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih juga untuk Sobat Minkas semuanya sudah setia mendengarkan hingga akhir. Saya Muhammad Alfat, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Podminkas Insight berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Terima kasih Bapak.